Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester United sukses mengalahkan wakil Romania FCSB di lanjutan fase Liga Eropa pagi ini. FCSB dan Manchester United bertemu di arena nasional pada matchday ke-8 laga terakhir fase Liga Eropa musim ini. Pertandingan fase Liga Eropa antara FCSB versus Manchester United ini kick off Jumat 31 Januari 2025 dini hari. Kedua tim datang dengan sama-sama meraih kemenangan dengan margin tipis 1 gol di matchday sebelumnya. Di babak pertama kedua tim sama kuat dengan saling jual beli serangan. Namun hingga turun minum kedua tim belum mampu mencetuskan gol. Bahkan kedua tim tidak banyak memiliki peluang berbahaya di kotak penalti. Di babak kedua Manchester United merubah skuadnya dengan menurunkan beberapa pemain seperti Garnacho dan Amad Diallo. Manchester United pun juga meningkatkan tensi permainan dengan bermain lebih menyerang. Hasilnya Diego Dalot mampu mencetak gol berkat asis Kobbie Mainoo di menit ke-60. Mainoo juga melengkapi aksi indahnya pagi ini dengan mencatatkan namanya di papan skor setelah mampu memanfaatkan umpan akurat dari Garnacho. Dengan dingin Mainoo mencetak gol kedua Manchester United. Gol ini sekaligus menutup laga dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan Manchester United. Hasil ini membuat Manchester United lolos otomatis ke fase gugur dengan menempatkan diri di posisi ketiga klasemen akhir. Tidak bisa ditawar juara Liga Eropa harga mati untuk Manchester United. Bek Manchester United Leny Yoro menatap optimis turnamen Liga Eropa musim ini. Sang bek menyebut bahwa setan merah wajib hukumnya memenangkan turnamen tersebut. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United berlaga di Liga Eropa musim ini. Mereka berhasil lolos ke turnamen ini setelah menjuarai FA Cup 2023-2024. Sejauh ini MU tampil bagus di kejuaraan ini. Mereka tidak terkalahkan di 7 pertandingan dan mereka kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Eropa. Yoro menyebut bahwa Manchester United ingin melanjutkan tren positif ini hingga partai final. Bagi kami Liga Eropa adalah turnamen yang sangat penting, ungkap Yoro. Menurut Yoro, memenangkan Liga Eropa bakal menjadi prioritas bagi Manchester United. Selain menambah trofi juara, setan merah juga bisa lolos ke Liga Champions di musim depan. Jadi dia ingin Manchester United tampil dengan sebaik mungkin di ajang tersebut. Kami harus memenangkan trofi juara ini. Kami harus memenangkan setiap pertandingan yang tersisa dan saya rasa ini akan menjadi langkah yang besar untuk kami, ungkap Yoro. Yoro menilai memenangkan Liga Eropa bukan sesuatu yang mustahil bagi MU. Dia menilai setan merah punya kualitas tim yang memadai untuk memenangkan turnamen tersebut. Jadi dia yakin timnya bisa keluar sebagai juara di turnamen tersebut. Tentu kami bisa memenangkan trofi juara ini. Kami memiliki tim yang sangat bagus dan selama kami bermain selayaknya final di setiap pertandingan dan saya yakin kami bisa memenangkan trofi juara ini, ungkap Leny Yoro. Manchester United baru saja memainkan pertandingan terakhir fase Liga Eropa musim ini. Mereka saat ini berada di Rumania untuk menghadapi FCSB. Hilal comeback Luke Shaw semakin terlihat jelas. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek kiri andalan mereka Luke Shaw sudah semakin dekat untuk kembali memperkuat setan merah. Di musim 2024-2025 ini Luke Shaw bisa dikatakan tidak beruntung. Dia mengalami cedera di pramusim Manchester United dan harus absen selama beberapa bulan. Ketika dia comeback dia hanya bermain kurang dari 1 bulan. Soalnya dia harus mengalami cedera lagi dan menepi dari skuad setan merah. Namun di penghujung bulan Januari 2025 ini ada kabar baik terkait Luke Shaw. Sang bek dilaporkan sudah semakin dekat untuk menjalani comeback di tim utama Manchester United. Baru-baru ini Luke Shaw sudah berlatih kembali bersama skuad Manchester United. Dia ikut sesi latihan setan merah pada hari Rabu 29 Januari pagi waktu setempat. Dia terlihat melahap seluruh sesi latihan MU pada saat itu. Kondisi sang pemain juga terlihat bugar dan fit sehingga dia terindikasi sudah semakin dekat untuk comeback. Rumor yang beredar di Inggris menyebut bahwa Luke Shaw paling cepat bisa comeback di dalam tim utama Manchester United pada akhir pekan ini. Dia memang tidak dibawa Ruben Amorim ke Rumania untuk melawan FCSB. Masih terlalu dini untuk sang pemain bermain di dalam klubnya. Namun jika kondisinya terus membaik, sang pemain diprediksi bisa memainkan laga comebacknya saat United berhadapan dengan Crystal Palace pada akhir pekan nanti. MU sendiri dilaporkan bakal mendapatkan tambahan tenaga untuk sektor bek kiri mereka. Setan merah dilaporkan bakal menuntaskan transfer Patrice Dorgu dari Lecce.
Permintaan terbaru Napoli untuk Manchester United. Klub Serie A Napoli dilaporkan masih belum menyerah untuk mendatangkan jasa Alejandro Garnacho. Mereka masih melobi Manchester United untuk transfer sang winger. Di bulan Januari ini, Napoli kehilangan salah satu pemain krusial mereka. Mereka harus merelakan kepindahan Kvaratskhelia yang pindah ke Paris Saint-Germain. Untuk menggantikan sang winger, Napoli berencana untuk merekrut winger baru. Salah satu pemain yang jadi target utama mereka tidak lain adalah Alejandro Garnacho. Menukil dari laporan Fabrizio Romano, Napoli masih berharap bisa mendapatkan jasa Garnacho. Mereka dilaporkan sedang mencoba untuk meyakinkan MU melepas sang winger. Sebagai informasi, Napoli sebenarnya sudah melakukan pendekatan kepada MU untuk transfer sang pemain, namun mereka menemui kegagalan. Sudah 2 tawaran mereka lancarkan ke meja setan merah, namun kedua tawaran itu mental. Ini disebabkan tawaran terakhir mereka bernilai 50 juta euro. Sementara MU menginginkan tidak kurang dari 70 juta euro. Menurut laporan Romano, Napoli tidak menyerah begitu saja untuk mendatangkan Garnacho. Mereka dilaporkan masih menego Manchester United. Mereka meminta manajemen setan merah menurunkan harga jual sang pemain. Jika MU mau menurunkan harga jual Garnacho, maka mereka bakal mengajukan tawaran lagi untuk memboyong sang winger. Namun kabar yang beredar di Inggris menyebut bahwa MU tidak bakal menurunkan tuntutan mereka untuk sang pemain. Amorim juga tidak keberatan untuk mempertahankan Garnacho, mengingat performa sang pemain belakangan ini mulai menanjak. Akankah Tyrell Malacia susul Antony ke Real Betis? Real Betis dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk mendatangkan bek kiri Manchester United Tyrell Malacia dengan status pemain pinjaman hingga akhir musim 2024-2025. Ketertarikan klub La Liga ini pertama kali dilaporkan oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano yang dikutip dari sumber dari Daily Mail. Namun Real Betis bukan satu-satunya klub yang memantau situasi Tyrell Malacia. Beberapa klub Eropa lainnya juga disebut tertarik mengamankan tanda tangan bek asal Belanda tersebut. Faktor utama yang membuat Malacia diminati adalah kemampuannya sebagai bek kiri modern yang agresif dalam bertahan dan memiliki kecepatan dalam membantu serangan. Di Manchester United sendiri, peran Tyrell Malacia mulai terpinggirkan. Sejak kedatangan pelatih baru Ruben Amorim, dia tidak lagi menjadi bagian utama dalam rencana jangka panjang klub. Musim ini Tyrell Malacia hanya tampil dalam 7 pertandingan, dan peluangnya untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain semakin kecil, terutama dalam kehadiran pemain baru di posisi yang sama. Jika kesempatan ini terjadi, Malacia bakal menjadi pemain kedua Manchester United yang hijrah ke Benevento Villamarin dalam 1 bulan terakhir. Sebelumnya, Real Betis telah lebih dulu mendatangkan Antony dengan status pinjaman hingga akhir musim. Sementara itu di kubu Manchester United, manajemen tengah fokus menyelesaikan proses transfer Patrice Dorgu dari klub Serie A Lecce. Pemain 19 tahun asal Denmark itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan setan merah dan dijadwalkan segera terbang ke Manchester untuk merampungkan kepindahannya. Keputusan Manchester United mendatangkan Dorgu menunjukkan bahwa Amorim menginginkan bek sayap dengan karakteristik yang berbeda. Dia mencari pemain yang tidak hanya tangguh dalam bertahan tetapi juga memiliki naluri menyerang tinggi, sesuatu yang menurutnya masih kurang dalam skuad saat ini. Dengan kedatangan Dorgu yang semakin dekat, masa depan Tyrell Malacia di Old Trafford menjadi semakin tidak pasti. Jika dia tetap bertahan, peluangnya untuk mendapatkan menit bermain akan semakin menipis. Oleh karena itu, kepindahan ke Real Betis atau klub lain bisa menjadi solusi terbaik untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan kembali ke performa terbaiknya. Jadi menurut kalian bagaimana? Haruskah Manchester United melepas Tyrell Malacia atau masih layakkah memberi kesempatan kepadanya meski sebagai pemain pengganti?